Halo guys, bagaimana kabarnya dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama saya Dra. Kali ini saya ingin membawa kalian travel ke alur film S.H. Melton, yang dimana lanjutan dari seri film S.H. pertama. Yang belum nonton, tonton dulu videonya agar gak salah paham ya guys ya. Videonya ada di playlist. S.H. Melton ini menceritakan warga es yang akan ditimpa huru-hara banjir bandang karena mencairnya kutub es disebabkan pemanasan global, serta kemunculan monster air yang telah ratusan tahun terkubur di es. Gimana, penasaran? Langsung saja siapkan cemilan, kencangkan celana dalam, simetriskan kedudukan, dan selamat menonton. Let's go! Kisah dibuka dengan si tupai pembawa bencana yang berusaha membawa kacang kesayangannya yang menancap di dinding es. Dia sekuat tenaga mencabutnya, namun ketika berhasil dicabut, keluar air dari dinding tersebut. Dia menutupi dengan mulutnya hingga badannya penuh dengan air. Lalu dia terbang. Setelah airnya habis, dia jatuh di suatu tempat dan ternyata itu adalah perosotan. Akhirnya dia tertabrak anak Daniel. Kemudian scene berpindah di mana semua warga es sedang bersenang-senang di kolam. Kolam terbentuk akibat es mencair karena pemanasan global yang makin hari makin jadi. Pindah scene yang sedang jalan lalu masuk perangkap anak-anak yang menyebabkan dia dibully oleh semua anak-anak. Dia dipukuli lalu dimasukkan ke lubang. Tak lama kemudian datanglah Manny dan Diego. Mereka meledek Sid sampai Sid pun tersinggung, lalu pergi dalam keadaan terikat. Lanjut Manny yang menghibur anak-anak dengan dongeng yang endingnya bahagia. Setelah dongeng selesai, anak burung bertanya, lalu di mana keluarga bahagia Mamot? Manny tersinggung nampak terlihat dari wajahnya. Kemudian Diego pun menakuti dengan auman agar mereka bubar. Scene berpindah kepada salah satu hewan yang bernama Tony. Dia mengabarkan akan ada banjir besar, dan dia memberitahukan sebuah alat pernapasan anti banjir. Namun tak lama kemudian, Manny datang dan mengangkat Tony. Jangan membuat panik semua hewan. Manny berbicara, jangan khawatir, lihat dinding di sekeliling tebal sudah ratusan tahun dan akan bertahan sampai 100 tahun lagi. Tak lama kemudian ada kabar hewan gila naik ke dinding untuk loncat. Alhasil semua hewan menontonnya. Ternyata itu adalah Sid yang kesal naik ke dinding es yang sangat tinggi untuk melompat. Semua hewan mendukung termasuk Diego, namun Manny pun kesal dan menatap tajam si Diego. Singkat cerita, Manny dan Diego pun sampai di atas dinding es dan berhasil nyelamatin Sid, lalu mereka tikos hewa dan meluncur mendorong Diego sampai ke lapisan es yang tipis. Diego yang sadar esnya retak, dia pun lari dengan jurus kabur dari masalah sampai memeluk dan cakarnya di wajah Manny. Mereka baru lihat betapa luasnya es yang mencair ini. Lanjut ketika mereka ingin turun, tiba-tiba jalan yang mereka lewati hancur dan alhasil mereka meluncur secepat kilat sampai ke tempat si Tony tadi. Manny pun memberitahu semua hewan berita Tony itu benar, kemudian diperjelas oleh Gagak bahwa mereka berada di tempat seperti mangkuk, dan di luar dinding ini es sudah mencair semua. Dinding es akan hancur dalam 3 hari, semua hewan pasti mati jika tidak segera pergi ke utara, karena ada perahu yang berada di ujung tembok di utara. Belum acan-acan balok es jatuh dan hampir mengenai hewan yang ada di bawahnya. Lanjut Manny melihat balok es yang mencurigakan namun tak kunjung dilihat, dipanggil Diego untuk bergegas. Tak disangka ternyata di es itu ada ikan purba mirip sejenis aligator yang ratusan tahun beku. Dan jika pemanasan global makin ganas bisa mengeluarkan monster yang telah ratusan tahun terkubur di es. Semua jenis hewan pun berbondong-bondong ke utara untuk menghindari huru-hara banjir bandang. Namun tinggal kura-kura yang masih berenang dan alhasil dia diterui. Tony yang mencari temannya, kemudian dia terkejut tiba-tiba muncul cangkang kura-kura. Dia lari dan membawanya, lalu 2 monster muncul menunggu waktu yang tepat. Pindah si tupai yang sibuk dengan kacangnya namun sialnya gak pernah dapat, sampai kacangnya terbang ke tebing es. Lanjut Manny and the gang yang paling santuy dan paling belakang dari kawanan hewan lain telah melewati banyak tempat. Namun di suatu tempat Manny sedih, jika benar dia momot terakhir gimana nasibnya. Namun Sid dan Diego selalu ada bagai keluarga. Tak lama kemudian tiba-tiba mereka mendengar suara mamut, mereka lari dengan kegirangan. Namun pas sampai Manny terkejut, yang mereka lihat hanya seekor keledai yang lagi karena nyeri betung. Manny kecewa lalu pergi dan butuh waktu sendiri. Lanjut Diego Sid yang dilempari batu oleh Possum. Dia adalah Crash dan Eddie. Diego mencakar namun meleset. Possum pun kabur ke lubang, Sid mengejar. Dia pun kewalahan saking lincahnya. Diego membantu namun karena lubang yang banyak, mereka kewalahan sampai kaki mereka nggak bisa gerak.
dan Pasem meloncat sambil menyerang. Mereka pun ambruk. Pasem meledek mereka dan Diego pun kembali mengejar. Lanjut Manny yang dikagetin oleh gadis mamut dan dia ternyata bernama Ellie. Lalu mereka teriak dan Ellie pun jatuh. Ellie bilang dia punya saudara yang Manny kira adalah seekor mamut lain. Namun tak lama kemudian datang dua Pasem yang dikejar Diego Sid. Mereka olahok melihat mamut lain selain Manny. Namun ketika ngaku dirinya bukan mamut dan ngaku Pasem, dan dua Pasem itu adalah saudaranya Ellie, seketika ekspresi mereka gideg. Aduh. Kemudian Sid mengajak mereka gabung tanpa izin Manny, namun Pasem menolak dan Diego pun sama. Lalu Ellie berdiskusi dengan adiknya. Manny menjetak kepala Sid. Alhasil Ellie and Brother setuju karena bisa menjaga mereka. Karena terlanjur, Manny pun mengatur status mereka. Manny sebagai ayah, Ellie sebagai ibu, Pasem sebagai anak, dan Diego Sid sebagai paman. Setelah setuju, mereka pun pergi. Lanjut Tupai yang membidik kacang yang di tebing, dia pun memakai tongkat, namun kalian tahulah. Mereka pun menyusul kawanan hewan, mereka bersembunyi membawa semak-semak, Pasem maju dan naik ke pohon untuk memantau situasi. Ellie yang menyusul dan berkamuflase jadi pohon, karena terlalu waspada. Manny and kita yang lihat, gideg dibuatnya. Dan ketika burung elang muncul, mereka pun pura-pura mati. Kemudian Manny bilang aman, mereka pun bangun. Lanjut mereka pun jalan bersama Manny yang berusaha meyakinkan Ellie bahwa dirinya mamut dengan menunjukkan tapak kaki dan bayangan yang sama. Ellie pun malah menganggap Manny adalah Pasem juga. Singkat cerita mereka melewati dataran es yang mencair di mana Diego ketakutan dan jalan pelan-pelan. Sedangkan Eddie dan Chris lari dengan cepat dan mengejek Diego. Ketika jalan di bawah es terlihat dua bayangan ikan yang sangat besar. Namun tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh ikan besar sejenis paus purba meloncat dan menghancurkan es hingga berkeping-keping. Sid jatuh ke air sedangkan Diego shock sampai cakarnya mencengkeram balok es yang hancur. Pindah Manny yang lebih di depan ditemui ikan purba sejenis alligator yang kita lihat di awal tadi. Sedangkan Ellie pingsan karena shock dan dibangunin oleh Eddie dan Chris. Dan mereka pun berhasil ke daratan lebih dulu. Diego yang jadi patung karena terserang panic attack dan ketika itu paus datang. Sid pun menggigit ekor Diego. Dia pun sadar dan kabur. Paus yang meloncat-loncat ingin nerei namun tak kena. Pindah di mana Manny berhadapan dengan monster air sejenis alligator, terjadilah perkelahian di antara mereka. Ketika alligator meloncat ingin memakannya, namun mulutnya terlalu kecil hingga tertahan gading. Dia pun dilempar. Monster air pun pergi dan menunggu saat yang tepat agar bisa menyerang mereka. Ellie pun memuji keberanian si Manny. Manny pun sombong dan bilang, biasalah. Ellie and Brother pergi sedangkan Sid menggoda Manny dan memojokkannya. Lanjut Tupai yang mengambil kacang dari tebing, dia meloncat dan dapat, namun dia masuk ke air yang dipenuhi piranha. Piranha menyerang namun Tupai bisa menghindarinya, namun salah satu piranha berhasil menggigit tangannya. Dia pun berubah menjadi master kungfu. Setelah menghajar piranha, kacang si Tupai diambil elang ke sarangnya. Pindah di mana Manny melihat Ellie sedang berseki kayu, namun Sid dengan wajah sok imut menggoda Manny. Chris meminta Manny menerbangkannya karena ingin merasakan terbang, namun di akhir dia menubruk pohon dan untungnya tidak mati konyol. Malam tiba, Manny menatap Ellie yang sedang bermain. Diego yang tahu dan menanyakan apa yang menghalangimu. Manny menjawab keluargaku. Kemudian Ellie tersangkut dan ketika Manny telah menyingkirkan kayu, Ellie melihat tempat yang ia kenal. Dia masuk menyusuri tempat itu. Manny mengikutinya. Ternyata ini tempat Ellie kecil berpisah dari kawanannya dan bertemu keluarga Pasem. Eddie dan Chris kecil semenjak itu Ellie kehilangan jati dirinya. Setelah dari sana dia sadar dirinya mamut. Mereka pun pergi dan Manny memuji bokong Ellie yang besar. Ellie sangat senang dipuji. Lanjut Tupai yang mendatangi sarang elang. Di sana dia menemukan kacang, namun telur elang menetas dan anak elang ini tertarik dengan kacang. Terjadilah sengketa antara Tupai dan anak elang. Tak lama kemudian induk elang datang dan ditendangnya si Tupai. Pindah ke Sid yang mengajari Diego cara menghilangkan ketakutan terhadap air. Namun Diego tak peduli dan memutuskan tali Sid hingga jatuh. Lanjut Manny yang berbicara soal cocok tanam agar bisa nyelamatin populasi. Ellie marah gak mau kalau hanya untuk pekerjaan atau sekedar nyelamatin populasi. Mereka pun menyusul yang lain. Kemudian Ellie bergegas pergi dan memadamkan api yang dibuat Sid karena marah. Lanjut mereka sampai di bukit berkabut dan tiba-tiba muncul batu bergerak dan itu adalah tempat maut disebut Puzzle Stone yang dimana menguji keseimbangan suatu pasangan yang tidak egois dan rendah hati. Dan benar acanan naon batu belah mereka saling pegang belalai. Ketika Pasem berhasil membuat batu diam, namun Manny salah ngomong akhirnya batu bergerak kembali. Hingga Sid selamat lebih dulu dan batu tidak seimbang lalu hancur.
Mereka semua lari, Diego terakhir, dia meloncat gak sampai, namun dia ditolong Manny dan Ellie. Mereka pun selamat. Singkat cerita, mereka pun tertidur karena capek telah melewati tempat yang mengerikan. Lanjut Sid yang dibawa oleh kaum Sloth ke pulau yang dipenuhi Sloth muda. Mereka pun tunduk kepada Sid. Mereka menyebut Sid King Fire atau Raja Api karena kemampuannya. Sid pun menyalakan api, mereka pun tercengang. Sid gak sengaja menginjak bara dan kesakitan tak disangka kaum Sloth mengikutinya. Lalu Sid mencoba gerakan berikutnya, ternyata mereka mengikutinya lagi dengan kompak. Lalu Sid pun punya ide tarian dan mereka pun menari sambil mengagung-agungkan Sid. Namun ternyata itu adalah penghormatan terakhir ya guys ya. Sid dibawa pergi ke lubang lahar panas untuk dikorbankan karena pemanasan global yang ganas. Sid tergantung dan ketika bulu rambutnya menyentuh lahar, dia terbang ke batuan milik Sloth. Batu pun hancur sedangkan Sid menggelinding keluar dari pulau Sloth tersebut. Singkat cerita, di pagi hari Diego yang bangun lalu ngeliat namun kakinya nyentuh air. Dia kaget sampai loncat ke tubuh Manny. Manny terkejut dan nyenggol pohon dan akhirnya Ellie dan adiknya jatuh ke air. Lalu mereka melihat Sid yang entah datang dari mana. Sid menjelaskan bahwa dia telah diagung-agungkan oleh kaum Sloth. Namun mereka tak ada yang peduli dan Sid pun ya sudahlah. Lalu mereka melalui bukit yang dipenuhi burung gagak yang siap buat memakan bangkai mereka. Lalu mereka bernyanyi untuk kejayaan mereka karena akan makan besar. Setelah melewati bukit itu, mereka olohok melihat kapal besar yang ada di atas bukit. Namun ketika jalan lebih dekat, mereka kaget tiba-tiba uap panas menyembur di hadapan mereka. Dan mereka melihat ayam yang jalan santuy, namun hasilnya dia jadi ayam asap. Manny bilang harus menerobos karena tidak ada waktu, sedangkan Ellie tidak setuju karena sayang bulu mereka. Dia pilih putar balik, biar aman. Mereka pun berantem dan pilih jalan masing-masing. Manny jalan tanpa ragu, namun tiba-tiba dia terhembus uap panas yang membuatnya berhalusinasi. Ketika sadar, dia oleng, namun Diego meluruskannya. Mereka pun lebih hati-hati dan menghindari semua semburan uap panas itu. Singkat cerita, mereka berhasil melewati tambang kematian itu. Manny mencari Ellie dan bertanya pada semua hewan, namun tak ada yang melihatnya. Malah Manny dianggap gila. Kemudian semua hewan merasakan getaran dinding es yang hancur. Tupai yang masih di sarang elang diledek anak elang. Lalu dinding es pun hancur menyeret sarang elang itu. Sementara Ellie yang hampir tertimpa batu yang hancur akibat getaran, dia lari dan sayangnya jalan tertutup. Ellie pun terjebak. Ellie mengeluarkan adiknya dari gua tersebut, dan adiknya pun mencari Manny ke kawanan hewan yang tengah panik dan menaiki kapal. Banjir bandang telah terjadi, pembalasan monster air, megalodon, dan aligator siap nerui semua hewan. Singkat cerita, Possum telah menemukan Manny. Dia memberitahu kondisi Ellie. Manny and the gang bergegas untuk membantunya. Ketika dia melewati jembatan hancur terseret air. Manny membawa kayu besar untuk membuka batu tersebut. Namun gak semudah itu, Ferguson. Possum terjebak membutuhkan pertolongan. Sid pun bergegas namun dia malah jatuh di balok es. Dia pun pingsan. Kok beban, guys. Lalu Diego yang takut air berusaha melawan air dengan sangat terpaksa dan memberanikan diri. Dia meluncur ke air dan perlahan naik. Dia menendang dan mencakar. Dia pun berhasil menyelamatkan Possum serta Sloth. Dia membawanya ke tepian. Lanjut Ellie yang melambaikan belalainya. Dan Manny pun memegangnya. Tiba-tiba Manny ditarik aligator ke bawah air laut. Dihajar megalodon dan aligator. Namun dia berhasil menendang aligator. Dia pun naik ke permukaan untuk mengambil napas. Dua monster air pun mengejar. Kemudian Manny menuju kayu untuk membuka jalan. Ketika megalodon menghajar Manny dengan keras, Manny pun menghindar. Dan megalodon menghantam kayu. Hingga batu pun terbuka, sementara megalodon serta aligator tertimpa batuan yang besar dan jatuh ke dasar. Manny pun berhasil menyelamatkan Ellie dan naik ke permukaan. Lalu membawanya ke tepian. Bukit tempat perahu hancur. Perahu pun turun dan berlayar layaknya kapal pesiar. Sementara tupai yang sedang menghindari banjir dan menaiki dinding dengan kacang kesayangannya. Namun ketika sampai di atas, tiba-tiba dinding es retak melewati bekas kacang. Dan boom, dinding es pun belah, dia jatuh diiringi musik kedamaian. Tak lama kemudian banjir pun surut. Semua hewan pun berbondong-bondong dengan bahagia. Sementara Sid yang ketakutan didatangi kaum Sloth muda.
Mereka ingin Sid bergabung dengan mereka, namun tak lama kemudian Diego pun sewot. Whoa! No, not so fast there, okay? You gooey, sticky stuff. Oh. Sid pun terharu lalu memeluk, tanpa disangka mereka pun ikut berpelukan. Sampai di situ mereka pun dikejutkan dengan gerombolan mamut yang datang dari belahan es tersebut. Sekarang kita tahu Manny dan Ellie bukan mamut terakhir ya guys ya. Mereka hanya terpisah dari kawanan ulah perburuan manusia. Manny yang ingin menyatakan perasaannya namun ragu-ragu, Ellie yang sudah berharap menatap sambil senyum. Namun ketika Manny mengucapkan yang lain, Ellie sedih dan pergi ikut rombongan mamut. Manny yang galau didatangi Sid dan Diego. Dia mengatakan jika kau gak bisa melepaskan masa lalu, kau gak akan punya masa depan. Diego berkata gas kejar. Manny merasa senang didukung mereka dan mengejar Ellie. Lanjut, Manny yang menyatakan perasaannya pada Ellie dengan cara menirukan Possum, dan itu cukup membuat Ellie tersepona. Kemudian mereka pun saling berpegang belalai, semua mamut bersorak atas bersatunya dua mamut. Possum pun menangis. Lalu mereka pun pergi ke utara untuk memulai kehidupan yang baru bersama keluarga baru. Sid digendong Manny, Possum digendong Diego. Dan cerita SH The Meltdown pun selesai. Sampai jumpa di pembahasan film lainnya. Ya guys ya, bye-bye. あらあら、気持ち